Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk pagi ini kita akan membahas tentang soal yang sudah diujikan pada saat PTS, karena ada beberapa soal yang kelihatannya belum mencapai target yang diinginkan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, mohon maaf anak-anak, Bapak sebentar-sebentar mungkin menengok ke sebelah kanan karena harus sambil mengajar dan mengontrol untuk tampilan siaran kita saat ini. Ya, silakan diperhatikan di slide-nya anak-anak. Ya, ini adalah pesan dari seorang ibu untuk kita semua, terutama tentang 3M. Jadi yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, nak, karena kita belum selesai untuk COVID-nya. Mudah-mudahan cepat berlalu ini COVID. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya tetap berada di dalam rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, maka patuhi 3M ini. Ya. Pertama, keluar menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, jika berada di tempat yang orangnya ramai atau di kerumunan, maka jaga jarak minimal 1,5 meter. Setelah kalian masuk kembali ke rumah, pastikan sebelum masuk rumah kalian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Setelah sampai ke dalam rumah, silakan ganti semua pakaian dan mandi. Nah, setelah itu baru kita melakukan kebiasaan kita seperti biasanya di rumah dalam keadaan normal. Ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Ya. Nah, ini adalah soal yang di PTS kemarin, ya, yang sudah diujikan ke kalian. Oke. Nah, di sini ini yang ditanya adalah bentuk pangkat negatif dari 512 adalah. Nah, jadi berdasarkan analisis yang ada ini, ya karena di sini kata-katanya adalah negatif. Nah, ini negatif, maka kalian paling banyak mengacu menjawab di soal yang ini, ya, pilihan ini, ya. Nah, ini 8 pangkat negatif 3. Dan yang ini, yang jelas pangkatnya negatif. Jadi kalian cari yang ada pangkat negatif. Analisisnya sudah mendekati benar, ya. Jadi cara kalian menentukan jawaban itu sudah mendekati yang benar. Tetapi ada yang paling benar, ya. Kalau kita lihat hasil jawaban kalian, 34,8% itu menjawab yang 8 pangkat 3 dan 34,2% yang menjawab 8 pangkat negatif 1/8 pangkat negatif 3. Padahal yang kuncinya yang ini, nak. Ya. Nah, ini total kalian yang ikut ujian saat itu adalah 314 orang. Ya. Nah, jadi dari 314 siswa, itu 109 menjawab yang 8 pangkat negatif 3 dan 107 siswa menjawab yang 1/8 pangkat negatif 3. Ya. Ya, sisanya ya kita tidak nilai. Ini ada 52 siswa, di sini ada 45, ya. Artinya analisis kalian cara menjawab sudah benar, ya. Pangkat negatif berarti cari
di option A, B, C, D yang ada pangkat negatifnya. Itu hanya ada di 8 pangkat negatif 3 dan 1/8 pangkat negatif 3. Nah, ini kalian ingat kembali, nak. Kalian saat itu sudah belajar kalau A pangkat N itu artinya, A pangkat negatif N ya. Nah, itu sama saja dengan 1/A pangkat N ya. Nah, ini sudah dipelajari di awal ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ya, 512 itu kalau kita pangkatkan ya hasilnya adalah 8 pangkat 3 ya. Nah, gimana ini supaya menjadi negatif? Ya negatifnya berarti jadinya 1/8 pangkat negatif 3 ya. Nah, jadi ini diperhatikan ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Nah, yang betul ini ya. Nah, jadi diingat kembali kalau ada A pangkat negatif N maka cara menuliskannya adalah 1/A pangkat N. Berarti kalau di sininya dia A pangkat N itu akan menjadi 1/A pangkat negatif N ya. Nah, gitu nak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti pada saat keluar di soal penilaian akhir semester sudah tidak ada lagi yang menjawab yang salah ya. Kita lanjut ke model soal yang kedua ya. Ya, ini sudah bagus hasilnya ya, tetapi belum mencapai target yang diinginkan ya. Karena KKM kita adalah 80, maka di sini paling tidak harus mencapai 80% ya. Nah, ini belum, baru 47 ya. Jadi dari 314 siswa itu 150 yang menjawab benar. Nah, sisanya ini jawabnya salah semua ya. Kita lihat di sini ada soal ya. 2x tambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan 225. Maka nilai dari akar ya, akar dari 11 tambah x itu sama dengan berapa ya. Nah, kemarin kalian juga sudah belajar ya, kalau misalkan ada soal seperti ini. A kuadrat sama dengan 9, maka berapa A-nya? Nah, ini otomatis kalian kemarin jawabnya 3 dan negatif 3. Ini sama kita buat seperti ini ya. Nah, jadi Bapak tuliskan kembali soal yang di situ ya. 2x ditambah dengan 5 dipangkatkan 2 sama dengan 225 ya. Ingat seperti ini tadi, nah anggap aja ini A ya. Nah, jadi kalau ini saya jadikan A-nya berarti sama dengan ya plus minus akar dari 9 ya. Itu ketentuan seperti itu. Maka ini juga sama nah, seperti ini ya. 2x tambah 5. Nah, 2x ditambah dengan 5 pangkat 2-nya di ini, maka di sini menjadi plus minus akar 225 ya. Oke. Berarti di sini jadinya apa? 2x ditambah 5 sama dengan berapa akar 225? Berapa? Ya, 15 ya, berarti plus minus 15. Artinya plus minusnya bisa positif 15, bisa negatif 15 ya. Nah, sekarang kalau kita lanjut berarti di sini 2x sama dengan plus minus 15. Nah, lawannya positif 5-nya apa nak? Karena kita akan menghilangkan positif 5 di ruas kiri ya, berarti kita ambil lawannya, lawan positif 5 adalah negatif 5. Nah, jadi sini kita punya dua model. Yang pertama bisa kita buat seperti ini. 2x kita ambil yang positifnya dulu ya. Kita ambil yang positif. Ini ambil positif berarti nggak usah ditulis positifnya, dikurang 5. Berarti hasilnya 2x sama dengan berapa ini nak? Ya, 10. Berarti kalau x-nya saja ya 10 dibagi 2 berarti dapat x-nya dapat 5 ya. Nah, kita ambil yang alternatif kedua ya. Alternatif kedua tadi sama-sama tetap 2x, tapi ambil yang negatifnya ya. Berarti 2x sama dengan negatif 15 dikurangi dengan 5 ya. Berarti 2x ini jadi berapa nak? Ngutang 15, ngutang lagi 5. Jadi bertambah atau berkurang utangnya?
Ya, utangnya bertambah banyak, jadi negatif 20. Berarti X-nya sama dengan negatif 20 dibagi 2. Berarti X sama dengan berapa itu, nak? Ya, negatif 10. Jadi kita punya ada 2X, anggaplah ini X pertama itu 5, X yang kedua adalah negatif 10. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini, nak. Nah, kembalikan ke soal ini, ya. Bapak tulis ini ya, kalau X sama dengan 5, ya, maka bentuk akarnya jadi seperti ini, ya. 11 tambah X, ya. Ini berarti akan menjadi akar dari 11 ditambah X-nya tadi adalah 5. Nah, ini akan menjadi akar 16. Ya. Berapa akarnya 16, nak? 4, ya. Berarti jawabannya adalah yang A ini, ya. Nah, berarti ini jawabannya. Boleh enggak Pak dipakai negatif 10? Boleh saja. Kita coba kalau negatif 10, ya. Ini Bapak tutup sampai sini, ya. Nah, kita coba kalau X-nya sama dengan negatif 10, maka bagaimanakah bentuknya? Nah, kita buat seperti ini, berarti akar dari 11 tambah X, ini adalah soalnya, ya. Oke, kita ganti X-nya dengan 10, berarti 11, ya, ditambah X, ini negatif 10, berarti ini jadi dikurang 10. Nah, berarti akar 11 kurang 10 berapa, nak? Oke, 1, ya. Nah, akarnya 1 berapa? 1, ada enggak pilihannya di sini 1? Nah, di sini tidak ada 1, adanya yang 4, maka jawabannya adalah 4, ya. Jadi diingat kembali, nah, ya, prinsipnya, nah, ya. Nah, prinsip awalnya adalah kalau ada A pangkat 2 sama dengan 9, maka A-nya sama dengan plus minus akar 9, ya. Artinya bisa positif, hasilnya nanti bisa 3 dan bisa negatif 3, ya. Nah, kalau yang ini, ya. Nah, ini hasilnya biasa begini ditulis, ya. Jadi bisa positif 3, bisa negatif 3. Kenapa? Karena positif 3 kalau dipangkatkan 2, ya hasilnya juga 9. Negatif 3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya juga 9, ya. Jadi ada 2 nilai yang muncul, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini sudah hampir mendekati, ya, 77,6% yang jawab benar, berarti hampir mendekati 80%, ya. Hasil dari akar pangkat 3 dari 64 dikurang akar 96 ditambah akar pangkat 3 dari 125, ya. Oke. Gimana cara menyelesaikannya ini? Bisa kalian cari, ya. Artinya cari bilangan, ya, yang sama kalau dipangkatkan 3 kali bisa menghasilkan 64, ya. Kemudian di sini akar dari 196, berarti cari 2 bilangan yang sama kalau dikalikan menghasilkan 196. Kalau di sini akar pangkat 3 dari 125, berarti kalian cari suatu bilangan atau 3 bilangan yang sama kalau dikalikan menghasilkan 125. Atau bisa juga kita buat seperti ini, ya. Bapak tuliskan kembali soalnya, ya. Akar pangkat 3 dari 64 dikurangi dengan akar 196 ditambah akar pangkat 3 dari 125. Ini gimana ngitungnya? Nah, 64 ini karena di sini akar pangkat 3 ini bisa Bapak buat jadi seperti ini. Jadinya adalah 64 pangkat 1/3, ya, sesuai dengan sifat akar, nah, ya. Ya. Dikurangi dengan akar 196, itu berarti sama saja dengan 196 pangkat 1/2. Di sini berarti sama dengan berapa? Ya, 125, ya, 125 pangkat 1/3. Ini bisa diubah juga 64 ini karena ini penyebutnya 3, ya. Penyebutnya 3, maka ini cari bilangan yang dipangkatkan 3. Ya, misalkan saya bikin saja ini adalah 4 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, berarti sama saja dengan dikali 1/3, ya. 196 ini berarti sama saja dengan 14 pangkat 2 dikali dengan atau dipangkatkan lagi setengah, berarti dikalikan, ya. 125
kali ini penyebutnya 3 ya, pangkatnya menggunakan penyebut 3, berarti kita ubah menjadi bentuknya 5 pangkat 3. Dipangkatkan sepertiga berarti dikali 1/3 ya. Nah, ini kita coret 3-nya nih habis, berarti tinggal 4 dikurang. Ini 2 dengan 2 berarti tinggal 14 ditambah 5 pangkat 3 dikali 1/3 berarti ini 3 kali 1/3 hasilnya adalah 1, berarti ini hasilnya 5. Berarti hasilnya berapa ini? Ya 4 ditambah 5 9 dikurangi 14 berarti hasilnya negatif 5 ya. Jadi inilah kuncinya. Ya, itu prosesnya nak ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat ya. Soal keempat. Nah, di sini himpunan penyelesaian dari Y tambah 1 pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 adalah. Oke, Bapak sambil ngecek dulu, siapa tahu ada pertanyaan dari kalian, karena Bapak sendirian jadi ya bolak-balik nah ya. Maaf kalau bukan berarti Bapak tidak memperhatikan kalian, tetap diperhatikan ya, cuma Bapak sambil mengecek juga di sini ya. Adakah pertanyaan dari kalian yang masuk ya? Oh, ternyata belum ada. Tolong yang sudah hadir nak, di sini yang tercatat hadir 197, tetapi yang mengisi di kolom chat itu baru 107. Mudah-mudahan yang 90-nya itu adalah login dengan menggunakan akun MS Team ya. Jadi tidak perlu lagi mengisi kolom chat kecuali mau bertanya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian mengatakan, "Pak, saya hadir tapi saya lupa mengisi kolom chat ya." Atau, "Pak, saya hadir menggunakan akun Office 365 tapi kok nggak masuk." Nah, itu akun Office 365-nya yang mana? Apakah yang dikirimkan dari sekolah atau kalian mendaftar pribadi? Kalau mendaftar pribadi maka tidak bisa masuk ya. Karena kita menggunakan Office 365 dengan akun smpn1smrda.sch.id. Itu domainnya di akun Office yang digunakan oleh SMP 1 ya. Oke. Ini soal yang bentuk seperti ini, diperhatikan dari jawaban ini hanya 67,4% siswa yang menjawab benar. Ya, jadi ada 211 siswa dari 314 yang mengikuti ujian. Harusnya 352, nah, tapi nggak tahu kemana ini yang sisanya kok nggak ikut ujian pada saat PTS. Ya. Nah, di sini sudah lumayan ya, artinya lebih banyak yang benar jawabannya daripada yang tidak. Tetapi sesuai lagi, ini belum mencapai target yang diinginkan oleh sekolah. Karena KKM kita adalah 80. Jadi kita paling tidak ya, yang menjawab benar itu 80%. Ya. Ini belum, baru 67,4%. Nah, kita lihat ya, himpunan penyelesaian dari Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 16, dikurang 16 sama dengan 0 adalah. Ya. Nah, ini mirip seperti soal nomor 3 tadi. Ya. Mirip seperti nomor 3 tadi ya. Oke, kalau Bapak kembalikan, nah nih. Kalau seperti nomor 2 ya, mirip seperti soal nomor 2 tadi ya. Nah, bentuknya mirip seperti nomor 2. Nah, jadi sini Bapak tulis kembali di sini soalnya nah ya. Pindah di sini saja. Y ditambah 1 dipangkatkan 2. Oh, ini tambahnya kurang jelas ya. Dikurang 16 sama dengan 0 ya. Ditanya himpunan penyelesaiannya, maka ini kita bisa buat seperti ini nak ya. Jadinya Y ditambah 1 pangkat 2, 16 ini kita ambil lawannya supaya kita pasang di ruas kanan ya. Jadinya adalah ini jadi positif 16. Nah, kembali ke soal yang tadi yang bentuk begini ya. A kuadrat sama dengan 9, maka jawabannya adalah A-nya sama dengan plus minus akar 9. Jadi jadi seperti ini. Ya, pangkat 2-nya kita hilangkan, jadinya begini. Y ditambah 1 sama dengan plus minus akar 16 ya. Nah, di sini berarti jadinya adalah Y tambah 1 sama dengan plus minus berapa nak? Akar 16 itu berapa? Ya,
4 ya. Nah, jadi di sini bentuknya Y sama dengan plus minus 4. Nah, positif 1 ya akan kita carikan ini kita kedua ruas kita tambah dengan positif 1. Apa? Kita tambah lawannya positif 1 supaya positif 1 ini hilang di ruas kiri ya. Nah, lawannya positif 1 adalah negatif 1 ya, atau gampangannya pindah ruas bahasanya seperti itu ya. Positif 1 ini pindah ke ruas kanan, jadi dia diambil lawannya ya. Berarti di sini apa nilainya di sini? Ada dua nilai. Y pertama kita ambil yang positifnya, berarti 4 dikurang 1. Berarti Y satunya sama dengan berapa? 3 ya. Oke, ini Bapak garisin di sini. Berarti kalau Y2-nya kita ambil yang ini, yang negatif ya. Negatif 4 dikurang 1. Nah, berarti Y2 sama dengan berapa nak? Ngutang 4, ngutang lagi 1. Jadinya ya utangnya jadi 5. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 3 ya. Jadi bisa dibuat seperti ini ya. Jadi jawabannya ini. Terbalik-balik boleh, 3 dulu baru negatif 5 boleh ya. Karena ini bukan pasangan berurutan ya. Kalau pasangan berurutan X, Y itu enggak boleh dibalik-balik ya, karena itu beda arti. Kalau ini enggak ya. Ya, jadi ini jawabannya nak ya. Jadi Bapak berharap ke kalian pada saat PTS nanti jika ada soal-soal yang muncul seperti ini ya sudah tidak ada masalah lagi ya. Bapak berharap semua jawaban kalian bisa benar ya. Saya perbesar saja tampilannya, tidak usah tampilkan wajahnya Bapak, cukup slide-nya saja. Nah, supaya lebih fokus ya. Oke. Kita lanjut nah ya ke soal yang nomor 5 ya. Nah, perhatikan soal nomor 5. Salah satu akar penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 sama dengan 0 adalah ya. Ini dari jawaban ini 70% yang sudah menjawab benar ya. Jadi sekali lagi yang Bapak tampilkan soal-soalnya saat ini adalah jawaban yang belum mencapai 80% ya. Jadi jawaban benarnya belum mencapai 80% ya. Oke. Sekali lagi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kita mencari penyelesaiannya persamaan kuadrat itu ada 3 cara kemarin ya. Bisa dengan cara memfaktorkan ya. Kemudian bisa menggunakan yang rumus ya. Bisa menggunakan substitusi. Maaf. Melengkapkan kuadrat sempurna ya, maaf ya. Jadi bisa memfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa menggunakan rumus ABC ya. Oke. Nah, ciri-cirinya kapan kita menggunakan itu rumus ABC atau kapan memfaktorkan ya. Kapan melengkapkan kuadrat? Lihat saja dari opsi-opsi yang ada. Kalau bentuknya begini, bulat-bulat begini ya biasanya sih ini bisa difaktorkan ya. Caranya kita lihat saja di sini nak ya. Di sini berarti A-nya berapa nih nak dari soal ini? Ya. Berarti A-nya itu adalah koefisien dari variabel berpangkat 2 ya. Berarti 3 nak ya. Oh maaf, salah. Bapak hapus dulu. Ya, ternyata salah ya. Ya. Jadi A-nya berapa nak? A-nya nak? Berapa? Ya, A-nya adalah 3. B-nya itu adalah koefisien yang berpangkat 1 ya. Koefisien dari variabel yang berpangkat 1 berarti negatif 1. C-nya negatif 10. Nah, sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pernah pelajari bahwa cara mencarinya adalah A kali C ya, ujung-ujungnya dikalikan ini. Ini dikali. Nah, berarti hasilnya adalah 3 dikali negatif 10. Nah, berapa itu hasilnya itu nak? Ya negatif 30. Nah, tugas kita berikutnya adalah kita mencari ya. Saya pecah jadi begini nak ya. Nah. Ya. Silakan kalian cari 2 bilangan yang hasil kalinya 30, negatifnya abaikan saja dulu ya.
Dua bilangan yang hasil kalinya 30, tetapi kalau dijumlah sama dengan B-nya. B-nya adalah negatif 1. Nah, berapa kira-kira bilangannya itu? Ya. Perkalian 30, kita bisa daftar di sini. Perkalian 30 itu berapa sih? 1 kali 30, ini sama dengan 30. Terus berapa lagi nak? 2 kali 15, ini juga 30. Terus berapa lagi? Bisa 3 kali 10 ya, ini juga hasilnya 30. Berapa lagi? 4 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kalau 5 kali 6, ini juga hasilnya 30. Nah perhatikan, pasangan 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10, 5 dengan 6. Mana di antara 4 pasangan bilangan ini, kalau saya jumlah atau saya kurangkan, bisa menghasilkan negatif 1. Mana kira-kira? Ya, 5 dengan 6. Ya, jawabannya adalah 5 dengan 6. Supaya jadi negatif 1, mana yang harus negatif? 5-nya atau 6-nya? Ya, 6-nya yang harus negatif. Nah, sekarang cara cepatnya, lihat saja karena A-nya ini 3, ya berarti ini kita bagi 3 begini. Ya, tapi harus ekstra hati-hati nah ya. Kalau cara begini cara cepatnya saja. 5 dibagi 3 berarti tetap saja 5/3 ya. Ini 6 bagi negatif 6 bagi 3 berapa? Negatif 2. Maka kalau saya susun jadinya begini. X dikurang 2 ya. Dikalikan dengan ini kan ada ini ya, dari sama begini, X tambah 5/3 sama dengan 0. Nah ini kita ubah nah bentuknya, jadi tidak boleh pakai pecahan gitu. Ini jadinya X kurang 2, nah 3-nya pindah ke sini, jadi pengalinya di sini jadinya adalah 3X tambah 5 sama dengan 0 ya. Kita cek, negatif 2 kali 5 betul negatif 10, sudah kan? Nah, okay. Kemudian X kali 5 berarti 5X dikurangi dengan 6X, hasilnya negatif X. Ini 1 dengan 3 sudah betul. Nah sekarang kalau sudah seperti ini artinya apa? X dikurang 2 sama dengan 0 atau 3X ditambah 5 yang sama dengan 0 ya. Kalau X kurang 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan berapa nak? Iya 2 ya. Atau 3X ya, 5-nya kita cari lawannya jadinya negatif 5. Berarti hasilnya adalah X sama dengan negatif 5/3. Mana jawabannya sini? Ini kan? Ini berarti sama dengan jawaban yang option C ya. Jadi soal seperti ini jawabannya gitu. Nah, ini mungkin yang ini nah ya. Ini yang harus saya hati-hati nah ya. Nanti kalau misalkan di sini tadi misalkan 9 bagi 3 kalau dua-duanya bisa dibagi begini itu harus hati-hati ngeceknya ya. Ini kebetulan hanya salah satunya yang bisa dibagi habis ya. Jadi nggak masalah ya. Oke. Itu bentuknya. Kemudian kita lanjut ke soal lain. Bapak cek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi mohon maaf nah ya, Bapak bolak-balik lihat ke kanan kiri. Pak, bagaimana cara menghitung akar menjadi bilangan biasa? Nah, ini ada pertanyaan dari, tapi tanpa nama ini ya. Nah, usahakan kalau bertanya, sebutkan nama dan kelas, nah ya, supaya ini juga menjadi catatan dari Bapak, karena apapun yang kalian tuliskan di kolom chat, ya, begitu nanti Bapak download, maka chat kalian ikut terbaca semua, ya. Nah, jadi saya tahu nanti, oh ini siswanya yang aktif, ya, nanti kita bisa kasih nilai plus ya, jadi ada nilai plusnya. Jadi Bapak atau Pak Suryadi mengajar ya, itu setiap kalian bertanya di kolom chat itu akan kami nilai nah ya, akan ada nilainya, ada nilai plus untuk kalian, berarti kalian betul-betul aktif mengikuti pembelajaran ya. Ya jadi kalau cara menghitung akar menjadi bilangan biasa, ini tidak semuanya bisa ketemu bilangan biasa nah ya. Kalau dia itu bentuknya pangkat 2 ya ciri-cirinya kita cari bilangan yang kalau dipangkatkan 2 bisa menghasilkan ke bilangan itu. Jadi kata kuncinya nak lihat di angka satuan ya. Kalau misalkan seperti ini ya, akar 25 ini berapa? Nah lihat nak,
satuannya 5 ya. Nah, cari angka dari 0 sampai 9 kalau dipangkatkan 2 yang satuannya bisa menghasilkan 5. Ini enggak ada kecuali 5. Ya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Pangkat 3 juga sama seperti itu nah ya. Jadi kalau ini yang perlu diperhatikan di angka satuannya, di angka satuannya perlu diperhatikan ya. Contoh lagi misalkan kalian mencari misalkan cari akar 49 gitu kan. Nah, perhatikan angka terakhirnya adalah 9. Nah, angka dari 0 sampai 9 yang dipangkatkan 2 yang satuannya bisa menghasilkan 9 hanya angka 3 dengan angka 7. 3 pangkat 2 kan 9 juga nih. Nah, 7 pangkat 2 satuannya juga 9. Tapi yang betul adalah yang 7 ya. Nah, jadi seperti itu nah ya. Itu salah satu contoh nah ya. Oke, terima kasih dari pertanyaan tadi walaupun tanpa nama ya nggak apa-apa ya. Tapi diusahakan nah ya. Kalau kalian bertanya, usahakan tuliskan nama. Jadi Bapak dengan Pak Sur itu bisa melihat oh kalian betul-betul aktif dalam pembelajaran ini. Walaupun kita tidak bisa saling berkomunikasi, ya kita cukup lewat kolom chat. Kalian mendengarkan apa yang Bapak jelaskan melalui tayangan, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa saling tatap muka lagi. Kalau kelas 9 sih rata-rata sudah pernah ketemu dengan Bapak di kelas 8 ya. Nah, kalau dengan Pak Sur mungkin yang kalian belum pernah ketemu ya. Nah, oke. Wah, ini malah ada yang kasih pantun lagi nih. 2-3 kucing di sepak. Semangat Pak. Ya, Bapak semangat terus ngajar nah ya. Nah, kalian juga harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, kita cek lagi. Ternyata belum ada pertanyaan yang masuk ya. Ya, masih sebatas laporan hadir ya. Ya, sudah 199 tambah lama kok tambah menurun nih ikut belajar ini ya. Oke, kita lanjut nah ya. Kita lanjut ke soal yang kelima ya. Ya, kelima atau keempat ini. Ya. Salah satu akar persamaan ini berarti soal nomor kita cek lagi nah ya. Oh ya, itu soal yang nomor 5 ya. Oke, maaf. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Jika P dan Q adalah akar-akar penyelesaian dari 2 kali X tambah 4 sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 6 dengan P lebih besar Q, maka nilai P kurang Q adalah nilai P dikurang Q. Oke, nah, kita lanjut nah ya. Ini maaf kalau mouse-nya salah-salah gerak karena mouse-nya ada 2 di tempat Bapak ini ya. Satu untuk ngontrol, satu untuk mengajar. Kita lihat nak soal ini ya, maka yang perlu kalian uraikan dulu yang ini nak ya, ini diuraikan dulu nih. Nah ya, jadi kita tulis kembali 2 kali X tambah 4 sama dengan, kita sampai jam berapa nak? Oh belum ya, masih sempat ya. Oke, ini X tambah 3 dikali dengan X tambah 6 ya. Nah ini nak ya, penyelesaiannya adalah kalau biasa kita pakai X1 X2 ini disebutkan P dan Q ya, dengan syarat P lebih besar dari Q. Nah ini tetap, ini kalikan seperti biasa nak, ini kalikan ke sini ya. Berapa hasilnya nih? 2X ya, kemudian 2-nya dikalikan ke 4, hasilnya adalah positif 8. Oh maaf, positifnya nggak kelihatannya. Sama dengan, nah ini sama nak, ini kalikan dulu ya, ini kali ke sini berapa ya, ya X pangkat 2, ini kali ke sini berapa nak hasilnya nak, berapa ya, positif 6X. Sekarang ini 3 dikalikan X ya, hasilnya berapa, 3X. Kemudian 3 dikali 6 hasilnya ya positif 18.
Setelah sini kita kumpulkan, kita ambil dari sini saja ya. X pangkat 2 ya. Oh maaf, ini lupa. 2X tambah 8 tetap saja ya, tidak bisa diselesaikan ya. Nah, ini ada 6X tambah 3X, jadinya berapa nak? 9X ditambah 18. Nah sekarang kita kumpulkan semuanya dalam satu ruas. Kita ambil yang di sini. X pangkat 2 ditambah 9X. Di ruas kiri ada 2X, berarti kalau kita gabung ke sebelah kanan berarti ambil lawannya ya. Positif 2X berarti lawannya adalah negatif 2X ya. Ditambah 18. Perhatikan di ruas kiri ada positif 8, kita ambil lawannya jadinya negatif 8. Berarti jadinya X kuadrat, ini jadi berapa nak? 9X kurang 2X, ya 7X ya. Oke. Nah kemudian 18 ditambah 8. Jadi berapa itu nak? 18 tambah 8 berarti 10 ya. Sama dengan 0 ya, anggaplah gitu. 0 juga. Nah sekarang sama seperti yang tadi nak. Kita lihat ya. Ini dari soal ini berarti A-nya 1, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 10. Awal selalu kita buat dari A kali C. A-nya 1, C-nya 10. Berarti kalau dikalikan hasilnya 10. Tugas kalian sekarang adalah cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 10. Ya. Kalau dijumlahkan sama dengan B-nya. B-nya tadi berapa? 7. Nah, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 10, kalau dijumlahkan hasilnya bisa 7. Berapa sih perkalian 10 itu? 10 tuh hanya 1 kali 10. Sama dengan 10. Berapa lagi nak? 2 kali 5. Juga hasilnya 10. Ada lagi enggak? Enggak ada. Nah, dari dua pasang bilangan ini, mana yang Bapak jumlahkan atau Bapak kurangkan bisa menghasilkan 7. Nah, betul. Jawabannya 2 dan 5 ya, maka ini Bapak batasi sini nak ya, nah, supaya tidak mengganggu. Nah, maka bentuknya nanti adalah X ini 2 ya, nah, berarti sini positif 2 dikali dengan X di sini 5, berarti di sini ditulis positif 5 sama dengan 0. Nah sekarang jadinya ya sama kayak tadi ya, ini pemfaktoran. X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan berapa nak? Ya negatif 2 atau X sama dengan berapa ini? X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya ya negatif 5. Nah sekarang ingat. Berarti inilah nilai P. Ya, P-nya negatif 2 dan Q-nya sama dengan negatif 5. Ingat ya, P lebih besar daripada Q ya. Oke. Karena negatif 2 dengan negatif 5 kan lebih besar negatif 2-nya nah ya. Nah, berarti negatif 2-nya jadi P, Q-nya berarti yang negatif 5. Berapakah nilai P kurang Q? Nah, P dikurang Q, P-nya berarti negatif 2 ya. Dikurang dengan Q-nya. Q-nya negatif 5, berarti dikasih kurung begini. Berarti jadi negatif 2, ini jadi berapa nak? Positif 5. Berarti berapa hasilnya? Ya, kalian punya utang 2. Ya, kemudian ada uangnya 5, sisa berapa uang kalian? Ya, nah, jadi hasilnya adalah 3 ya. Ini sesuai dengan kuncinya yang di sini. Oke. Nah, Bapak cek lagi apakah ada pertanyaan masuk ya. Nah, jadi mohon maaf nak ya. Oh ini ada yang menjawab negatif 6 dan 5 ya, enggak apa-apa. Tulis namanya betul sudah ya. Walaupun salah enggak apa-apa, yang penting kan sudah belajar menghitung. Ini tanpa nama lagi. Kalau misalnya seperti 2 akar 5 dijadikan bilangan biasa, bagaimana Pak? Wah kalau itu ada cara tersendiri nak ya. 2 akar 5 itu ya, itu bisa tapi nanti akar 5-nya dicari lagi ya, berarti
akar 5 ya berarti sekitar 2 koma ya, jadinya 4 koma berapa nanti kalau dikali 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, ya lanjut lagi. Siapa ini? William Dwi Aprilia 9I. Pak, jaringan tidak stabil. Oh ya, jadi tidak apa-apa nak ya. Jadi terkeluar terus dan tulisannya tidak bisa memulai video ya, nggak apa-apa. Yang penting usaha nak ya. Kalau masalah jaringan ya Bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain sudah kalau bahasanya jaringan ya. Ya. Wah, ini pandai berpantun kelihatannya siswa Spansa saat ini nih ya. Selama COVID ini pintar-pintar pantun semua ini. Selamat Pak dari Akila 9A ya. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya 23 Gabriel makan semangka. Apakah yang dibuat soal PTS itu Spansa? Iya nak. Yang buat soal itu adalah dari SMP 1 Samarinda ya. Jadi kalau PTS kemarin itu memang SMP 1 juga buat soal, sekolah juga buat soal, nanti diseleksi oleh tim ya. Untuk yang pas ini seluruhnya adalah soal murni dari guru-guru Spansa ya. Tidak ada soal dari guru yang lain ya. Ini si Melsi Sedek. Oh ya bagus nak, bener jawabannya ya. 2 dengan 5 bilangannya tadi Bapak tanya tadi ya. Nah, cari 2 bilangan kalau dikalikan 10 dijumlah hasilnya 7. Jawabannya 5 dengan 2. Oke, terima kasih nak ya. Nah, sudah aktif menjawab ya. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, ini masih si Melsi Sedek tadi. Jawabannya benar 3 ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 2x kuadrat dikurang x sama dengan x tambah 12 dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, di sini baru 43% yang menjawab benar ya. Berarti masih jauh dari target. Kalau tadi sudah di atas 60 lumayan. Ini malah 43% ya. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Nah ingat kemarin nak ya, bahwa syarat melengkapkan kuadrat sempurna adalah A-nya sama dengan 1 atau dibuat menjadi 1 ya. Nah setelah itu kita ubah bentuknya supaya variabel di ruas kiri, konstannya di ruas kanan ya. Langkah ketiga apa? Kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien variabel berpangkat 1 atau setengahnya dari B ya, dipangkatkan 2 ya. Oke. Kemudian yang ketiga baru kita buat pemfaktoran kayak tadi ya. Kita mulai lagi sekarang ya. Kita buat dari sini 2x kuadrat dikurang x sama dengan x ditambah 12. Nah, ingat, kita kumpulkan dulu semuanya nak. 2x kuadrat. Itu soalnya. Oke ya. Ini dikurang x. Nah, perhatikan di ruas kanan ya. Ini ada x-nya. Nah, lawannya x ini apa? Positif x. Berarti lawannya negatif x. Konstannya biar saja di ruas kanan ya. Oke. Berarti di sini 2x kuadrat ini jadi dikurang 2x ya sama dengan 12. Nah, perhatikan di sini. Ini ada 2x kuadrat, ini ada negatifnya ada 12. Ini kedua ruas bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 semua jadinya adalah ini menjadi x kuadrat, ini dikurang x, ini sama dengan 6 ya. Boleh seperti itu ya. Nah, atau mau ditetapkan juga di sini 2 nggak apa-apa juga ya, bebas saja ya. Tapi ingat, kalau di sini tetap 2 maka ini harus dibagi 2 semua ya. Jadi kembali lagi seperti tadi ya. Karena syaratnya melengkapkan kuadrat sempurna adalah A-nya harus 1 atau kita buat menjadi 1. Nah, ini sudah A-nya tadi 2 ya. Ini ada 2, ini 12 ternyata ini kelipatan 2 semua, bisa dibagi 2 semua ya.
Nah, jadinya seperti ini. X kuadrat dikurang X sama dengan 6. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk awal untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah berikutnya apa? Kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X, ya, atau koefisien B, ya, setengahnya B dipangkatkan 2. Jadi bentuknya adalah X kuadrat dikurang X ditambah dengan, ya. Jadi seperti itu, nah ya. Setengah dari B. B-nya mana ini kan? B-nya berapa ini? Negatif 1. Nah, Bapak kasih kurung begini. Ini dipangkatkan 2, ya. Sama dengan 6 ditambah. Karena di ruas kanan ditambah setengah kali negatif 1 dipangkatkan 2, maka ruas kanan juga sama seperti itu, ya. Jadi setengah dikali dengan negatif 1 dipangkatkan 2. Ya, jadi bentuknya di sini jadinya X kuadrat dikurang X ditambah. Ini jadinya berapa nih, nak? Setengah kali negatif 1. Ya, negatif setengah dipangkatkan 2. Ini menjadi 6 ditambah. Nah, ini tetap juga jadi negatif setengah dipangkatkan 2, ya. Oke. Di sini jadinya berapa ini? Berarti ini X kuadrat dikurang X. Nah, ini tetap, nah ya. Nah, tidak usah diselesaikan dulu, tetap setengah dipangkatkan 2. Ini jadinya adalah 6 ditambah setengah pangkat 2, negatif setengah pangkat 2, ya. 1/4. Nah, sekarang ingat. Sifat kemarin untuk melengkapkan kuadrat sempurna yang diambil adalah yang ada pangkat 2-nya saja. Berarti X. Ini ada pangkat 2-nya, tandanya negatif setengah. Nah, jadi begini, ya. Ini dipangkatkan 2. Itu sama dengan 6 tambah 1/4 berapa, nak? Ya, 6 1/4. Ya. Nah, jadi ini jawabannya sudah sesuai, ya. Jadi sama dengan ini, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu, nah, ya. Jadi kalau melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama yang harus dicari adalah A-nya atau koefisien variabel pangkat 2 sama dengan 1 atau dibuat menjadi 1. Artinya kalau dia belum 1, contohnya ini tadi. Ini A-nya kan 2 ini. Harus jadikan 1. Ya, berarti dibagi 2. Ya, semua suku dibagi 2. Jadilah seperti ini, ya. Kita lanjut. Ya. Jika Y1 dan Y2 ada akar-akar dari persamaan 2Y kuadrat ditambah Y sama dengan 10, maka nilai dari Y1 kali Y2 adalah, nah, berapakah nilainya itu, nak? Nah. Kita lihat di sini, ya. 2Y kuadrat ditambah Y sama dengan 10, ya. Nah, ini kalian bebas, mau pakai pemfaktoran boleh, melengkapkan kuadrat sempurna boleh, menggunakan rumus juga boleh, ya. Nah, jadi kalau kita buat begini, 2Y kuadrat ditambah Y, ini saya pindah ke sini, negatif 10 sama dengan 0. Ini belum kita coba tadi apa? Melengkapkan kuadrat belum, ya? Melengkapkan kuadrat sudah, memfaktorkan sudah. Pakai rumus saja boleh. Tapi ingat rumusnya. Ya, nah, itu, ya. Nah, kalau seperti ini berarti A-nya berapa ini, nak? A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 10, ya. Nah. Kalian masih ingat, nak, pelajaran yang kemarin? Kalau ada X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah negatif B/A, ya. Kalau X1 dikali X2 hasilnya adalah C/A. Ini jika Y1 dan Y2 adalah akar-akarnya dari persamaan ini, berarti ya ini sama saja. Ini nanti akan jadinya seperti ini. Berarti Y1 tambah Y2 itu berarti negatif B/A. Ya, karena akar-akarnya Y1 Y2 berarti jadinya begini, Y1 kali Y2 itu berarti apa? C/A. Lihat aja C-nya berapa, nak? C-nya negatif 10. A-nya 2. Berapa negatif 10 bagi 2?
negatif 5. Ini jawabannya. Ya. Atau kalian cari dulu X1-nya berapa, pakai rumus itu juga boleh, tapi kan kelamaan tuh anak. Nah, lebih kalian bisa menghafalkan yang di sini ya. Itu lebih cepat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Ya, Bapak cek lagi. Waduh, laptopnya mati, ya sabar. Wah, ini kelihatannya pandai memang berpantun anak Spansa kelas 9 sekarang nih ya. Tapi ini sayangnya tidak menyebutkan nama. Nah, Bapak bacakan saja pantunnya nak ya. Supaya kalian juga termotivasi ya. Jadi jangan terlalu tegang. Ya, kita santai-santai saja tapi bermanfaat ya. Senja mengajarkanku betapa berharganya pertemuan walau hanya sementara. Tak lain di pagi hari ini kita semua sedang membahas soal matematika. Mungkin banyak dari kita yang tak mengerti semuanya. Tapi aku yakin banyak dari kalian yang sedang berusaha untuk memahami meskipun otak sedang tidak baik-baik ya. Nah, meskipun otak sedang tidak baik ya. Oke. Jadi jangan dipaksakan otaknya nak ya, santai saja ya. Tapi jangan juga kelewat santai ya. Ya, ini dari Gabriel 9A. 23 Agil makan busi. Waduh, busi kok dimakan ini? Apa masih sudah nggak enak lagi kali makan nasi ini kok makan busi ini ya. 23 Agil makan busi. Ingin bertanya Pak, apakah materi UAS sampai transformasi? Ya, sampai di transformasi. Jadi semua yang diajarkan akan diujikan di UAS, ya, ujian akhir sekolah. Ini ada lagi dari Atswa, ya. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, nanti yang keluar di soal bab tentang apa saja ya Pak? Ya, semua bab yang sudah diajarkan ada perwakilannya untuk dikeluarkan menjadi soal, ya. Kemudian Dandi Amar 9A. Pak, kalau misalnya A akar A kuadratnya tidak bisa dibagi atau disederhanakan, bagaimana Pak? Ya kalau nggak bisa dibagi, nggak bisa disederhanakan ya jangan dipaksa nak. Biar aja seperti itu ya. Misalkan akar 3 ya nggak bisa disederhanakan, biarin aja akar 3 ya. Atau akar 15 ya biar aja ya kalau nggak bisa disederhanakan ya. Nah, kalau nggak bisa jangan dipaksakan nak ya. Kecuali kayak misalkan akar 18, nah itu bisa dirubah jadi 3 akar 2 ya. Oke. Pak, ini nanti upload di YouTube-nya Spansa enggak? Ya, nah, semua pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru kalian akan diupload di YouTube ya. Dicari saja di YouTube di channel Spansa One TV ya. Nah, jadi kalian masuk ke channel Spansa One TV. Ini bisa enggak Bapak minimize dulu? Oh, bisa ya. Oh ya, terlihat di layar kalian. Nah, kalian cari saja di di Google begini ya. Cari YouTube ya. Nah, sekarang kita promo punya SMP 1 ya. Nah, youtube.com ini hapus saja ini ya. Nah, seperti ini. Nah, pada kolom ini ini silakan diklik di sini ya. Ketik aja Spansa One TV. Nah, seperti ini. Enter. Nah, maka semua video-video pembelajaran akan tampil di sini ya. Ini semua miliknya Spansa. Ya, nah ada yang juara 3 Stramatika, ya, ada live-nya nih Pak Muhib ya. Nah, nih ya, jadi semua ini adalah tentang Spansa ya, tinggal kalian cari saja lagi nah ya. Oke.
kita kembali ke laptop. Nah, ya. Oh, ternyata waktunya sudah, alarm sudah berbunyi-bunyi, ya. Oke, ini kita ini nak ya. Nah, ini materi yang ini nak ya, yang perlu kalian perhatikan bahwa materi untuk penilaian akhir semester nanti adalah yang pertama itu tentang bilangan berpangkat. Nah ya, jadi berapa jumlah soalnya, nah itu Bapak nggak tahu ya. Yang jelas total soal seluruhnya ada 30 soal dari 4 bab ya, berarti rata-rata dapat 7 ya. Yang pertama ini nak ya. Nah, bilangan berpangkat dan bentuk akar, ini bab 1. Kemudian bab 2 kemarin persamaan kuadrat ya. Bab 3 fungsi kuadrat dan bab 4 adalah transformasi ya. Keempat bab ini semuanya memiliki soal. Jadi masing-masing bab itu 7 minimal ya. Ada yang 8, mungkin ada 2 bab yang isinya 8 ya. Jadi silakan dipelajari kembali, dan semua materi itu sudah ada semua di Google Classroom nah ya. Nah, jadi silakan cek di Google Classroom, dan Bapak informasikan kepada kalian bahwa tugas ya, tugas bab 1 sampai bab 4 ini semuanya dibuka kembali ya. Mulai besok itu akan Bapak buka ya. Dan akan ditutup lagi pada tanggal 1 Desember 2020 ya. Nah, tolong diperhatikan ini nak ya. Tugas maupun ulangan ya akan dibuka semua mulai besok ya, sampai tanggal 30 November ya, karena 1 Desember itu akan tertutup ya. Jadi batasnya adalah 30 November tahun 2020 pukul 23.59. Ini akan tertutup secara otomatis ya. Nah, jadi silakan nak, di kelas yang Bapak ajar maupun di kelas yang diajar Pak Sur, jadi semua dari 9A sampai pada 9K, ulangan dan tugas dari bab 1 sampai bab 4 akan dibuka mulai besok dan ditutup pada tanggal 30 November 2020 pukul 23.59 ya. Jadi hampir jam 12 malam, maka secara sistem semua ulangan dan tugas akan tertutup. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan anakku ya, yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya maupun belum sempat ikut ulangan, silakan masuk ke Google Classroom, dilihat ya, nanti di sana ada semua ya, bisa kalian perhatikan. Kalau untuk di matematik yang Bapak ajar dari 9G ya, sampai di 9K, kalian masuk ke Google Classroom, klik menu matematik, di situ sudah ada babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Nah, soal-soalnya itu ada di bab 1 itu nanti isinya ada materi, ada tugas, dan ada ulangan harian. Di bab 2 juga sama, bab 3 sama, bab 4 juga sama ya. Jadi kalau di Classroom yang Bapak buat di 9G sampai 9K, kalian bisa melihat per bab ya, tapi Bapak tidak tahu kalau di kelas yang di Pak Sur ya, dari 9A sampai 9F ya, apakah juga seperti itu ya. Tapi pada intinya kalian cari foldernya ya, cari folder matematika 9 atau 9K sama saja, cari folder matematika, nanti di sana ada informasi-informasi yang sudah disiapkan. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan ke kalian ya. Jadi mohon maaf jika Bapak tidak bisa fokus menatap ke kalian, sebentar-sebentar Bapak harus menengok ke kanan ya, karena saat ini Bapak bertugas sendirian ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Nah, sebelum kita akhiri nak, mari kita berdoa.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan apa yang kalian pelajari bisa tertanam di otak kalian, dan kapanpun diujikan kalian siap untuk menghadapi ujian itu. Mari kita berdoa. Sebelum kita akhiri, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.